jenazah, maka mandikan. Dan lebih utama maka yaitu kerabat dekat. Makanya Nabi SAW memandikan siapa? Dia memandikan Nabi. Coba dulu Nabi. Nah, tidak. Aisyah menyesal. Kenapa bukan Aisyah yang memandikan? Padahal seharusnya Aisyah. Coba dulu Nabi. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ali bin Abi Thalib disuruh pusatnya Nabi. Sangat dekat. Kalau daya istilahnya asobah, kalau bahasa Arab daya usbah. Komunikasi. Nabi anaknya Abdullah, Ali anaknya Abu Thalib. Abu Thalib Abdullah ini tadi katakan. Demikian juga Ali bin Abi Thalib adalah sekaligus menantu dari putri tercinta. Ini berkaitan dengan memandikan jenazah. Orang yang memandikannya, tata caranya nanti akan lebih jelas dengan praktek insyaallah. Kemudian yang berikutnya yang harus kita pahami adalah cara mengkafannya. Poin yang kedua kafan. Ada singkat-singkat saya sebenarnya kalau bahas panjang ini harus mendetai sebenarnya. Tapi ini karena waktu yang tidak memungkinkan, maka bahas yang lebih penting. Yang mana mengkafani ini sebelum naikkan jauh harus sudah siap kafan. Harus sudah siap kain kafan. Kain kafan ini sebotol-botol rumahnya luas. Luas habis. Rumah dua sebotol-botolnya. Mesin sebotol-botolnya 5. Sebagian ulama tidak ada perbedaan, tetap sama, semua botol-botol. Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan, dan ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat, sama betul. Dan waras sedikit perbedaan antara mesin yang terkait dengan mesin ini ternyata tambahannya harus waras semacam baju, dan itu tidak boleh pada laki-laki. Biasa kayak nggak tahu di TK-nya, di TK atau pada lambi itu baru umumnya apakah lari beli semacam baju mana atau bagaimana? Kalau kita pakai sebagian apa? Yang sebenarnya domennya apa? Yang berlaku bajunya semacam baju hanya untuk lusin. Kemudian para semacam produknya. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan antara laki dengan perempuan. Ada kain di luar itu sama saja. Kalau monek sudah kain los lepas. Diperlukan kalinya sombong, diperlukan kalinya sorban dan sebagainya. Bahkan sebagian tempat bahkan khusus kali sombong, terutama mau haji. Kalau kita berbicara tentang ibadah haji, doa haji wala akan makan. Kan sombong. Tidak boleh termasuk larangan ihram itu kan sombong bagi jemaah haji dan Nah itu juga berlaku bagi kabupaten apa? Cukup dibungkus dengan kain saja, los dari kepala sampai kaki. Tidak perlu harus para sorban, harus para sombong dan sebagainya. Yang ada hanya gosile, bawa semacam jilbab, semacam kerudung, demikian juga semacam baju untuk menutup pertama kali. Ada pembokone hanya bagian bawah sarungnya sedikit. Itu kain pertama sarung. Kemudian berkaitan dengan mengkafan ini persiapan yang harus dilakukan yang baik. Kebanyakan dari sebagian tempat kita tahu di sini yaitu dari lapisan pertama dari kain. Kalau lapisan pertama kapas. Fungsi kapas itu lain dari fungsi mayat. Fungsi kapas itu untuk membersihkan bagian-bagian yang berlubang. Sebelum
hidung, dubur, telinga. Apalagi telinga. Apalagi dubur, bagian belakang laki-laki, perempuan bagian depan belakang. Itu ditutup pakai kapas. Asal lahirnya, asal materi tutup pakai kapas. Kalau habis nggak perlu. Maka di Sumatera kalau lahirnya sih, maka ditutup. Kalau habis nggak perlu pakai kapas. Nah, anehnya sebagian orang ini, dia buat kapas itu ditutup, matanya dibikin lubang, ya nggak? Hidungnya dibikin lubang. Ini keliru. Oh, jangan buat lagi ruangan tahu itu. Desanya apa? Rumah. Ini diantara kekeliruan yang ada. Jadi fungsi kapas, fungsi mulut itu 50 bagian hidung, terutama bagian piko, bagian belakang, dubur, bagi domone, dubur dan kubur bagi dosi. Lain dari potek kayu itu, sehingga kadang dia berbeda kita lihat jenazah ini dibungkus kali bawa oleh bumi dan itu. Kita taburi saja di atas kain itu, kayu sederhana atau semisalnya atau minyak wangi tidak jadi masalah. Dan fungsi minyak wangi ketika dari kafani lagi boleh sekali seluruh mati. Tapi kainan ini namanya yang sebenarnya gimana perbedaan lagi perempuan sama? Di bagian mana? Boleh terderu, letakkan di kain kafan, lalu kenakan minyak wangi pada anggota sujud. Mana anggota sujud? Kening, hidung, kedua telapak kaki, lutut dan ujung jari. Di situ fungsinya. Jelas ini? Lalu boleh sekali sujud. Itu sisi kekeliruan. Kemudian dalam ungkapan ini disiapkan juga talinya. Talinya ya sekurang-kurang 3. Ujung kain, kepala dan kaki, kemudian tengah satu. Lebih utama kalau bisa 5 supaya lebih tercapai. Tidak ada perbedaan antara silo. Karena ada sebagian 5 menit hitung silo. Tidak jadi masalah, hitung juga tidak jadi masalah. Akhirnya hal ya istilahnya masalah musalah. Kalau memang akan lebih bagus kalau hitung wain dan jadi masalah. Tapi kebiasaannya yang sering dilakukan itu 5. Kalau sekarang kolom tidak jadi masalah. Jadi kain kapan masa tahun-tahunan, kain kapan atau kain angkona jadi kain kapan yang bercorak, layak kain kapan yang polos, yang bercorak hitam putih atau yang semisalnya, supaya lebih tertutup. Jelasin mengkapan ini. Kemudian setelah kita mengkapan selesai, maka kita singgung sedikit berkait dengan tata cara mendoakan jenazah. Sholat jenazah punya fardu kifayah berdasarkan hadis-hadis. Sholat jenazah ini fardu kifayah berdasarkan hadis-hadis yang cukup banyak. Demikian juga setahun tahun sebenarnya domain setahun tahun di tempat khusus. Tapi kalau tidak ada di masjid tidak ada masalah. Kemudian usahakan masalahnya domain semakin bogor semakin tahu. Dari Nabi SAW tidak ada jenazah seorang mukmin yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyebutkan Allah Azza wa Jalla kecuali Allah dengan sebab itu akan memberikan syafaat untuk dalam hadis yang lain disolatkan oleh 100 orang. Dalam hadis yang disebutkan ma min mayyitin tusalla alaihi
ummatun minal muslimin yablughuna mi'atun aw yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una la illa syafa'u. Dan Nabi SAW dilarang berumat jadi sampai kaum muslimin sebanyak 100. Kemudian mereka memohon kepada Allah untuk memberikan syafaat bagi si mayit kecuali mereka akan diizinkan memberikan syafaat. Ini keutamaan kesalahan dari langsung dia jenazah sebagian ayuan, sebagian sedia karena alasan dari apa? Alasannya perlu difahami. Padahal sebagai domatin keutamaan domatin dan keutamaan domatin. Keutamaan domatin akan diberikan syafaat. Keutamaan bagi domatin mendapatkan pahala 1 kilo. 1 kilo itu bernilai pahala sebesar gunung Uhud. Kalau keluar dari Uhud, Naruna Dorobulga sekitar 7-8 kilo, Pajar sekitar 2-10 kilo, Esena 100-an, lebih 100-an. Jadi gunanya pahala dong sebenarnya. Kalau sebagian lain kata kamu ini alasannya sudah dulu ini adalah kesalahan. Kemudian sebelah jenazah ini takbirnya paling kurang 4. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Takbir kedua kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Takbir ketiga kita membaca doa untuk sini. Kunci sholat jenazah itu ditakbirkan. Takbir keempat boleh baca doa, boleh. Kemudian salam. Salam doa sekali, doa juga 2. Ya. Doa sekali, asal salam sekali, nggak salah. Kata baru berbicara, di orang tahu salam sekali, mengarah salam harus 2 kali. Nah, ini sholat jenazah. Boleh sedikit lagi orang ruku, orang sujud, jadi bikin salah doa sekali. Tapi apakah 2 kali? Doa. Takbir boleh lebih dari 4. Doa 5, doa 6, doa 7. Bahkan Nabi SAW pernah menolakkan para sahabat itu sampai 9 kali takbir. Tapi keumuman kelapa yang Islam itu berapa? 4. Kunci sholat jenazah adalah doa di takbir yang ketiga. Setelah sholat jenazah, langsung angkat jenazah, kita antarkan ke kubur. Tidak perlu dulu lagi setelah sholat jenazah, karena nanti setelah prosesi pemakaman selesai, dianjurkan bagi dan untuk tinggi menghadap ke Ka'bah, ini angka 5. Alaho hidup mati supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Diberikan ketetapan, diberikan ampunan, diberikan rahmat. Ini di antara hal yang berbeda. Memang ini kelaparan sama aja mungkin setelah semia doa lagi. Padahal intinya sudah ada tadi karena sholat jenazah itu adalah doa. Jadi dulu takbir berapa? 3. Kemudian doa yang berikutnya yaitu bahwa boleh proses pemakaman, maka di situ kita berdoa. Doa masing-masing. Doa dengan mengucapkan Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Karena oleh Nabi SAW ketika boleh pemakaman, Nabi mengatakan kepada para sahabat, istighfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian, wasalu lahu tasbih, dan mintakan untuk saudara kalian ketetapan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Karena menjawab pertanyaan malaikat itu benar. Karena sebentar lagi dia akan ditanya.
Begitu orang terakhir meninggalkan kuburan, malaikat akan datang bertanya, terutama 3 pertanyaan penting. Bertanya tentang siapa rohnya, apa agamanya, dan siapa nabi yang diutus oleh Allah. Ini berkaitan dengan sholat jenazah. Kemudian adapun pemakaman jenazah, membawa jenazah, mengiringi jenazah, memang ada sedikit kekeliruan pelaporan lain mungkin di sebagian tempat, mana nggak tahu di Eta dan sekitarnya, bahwasanya membawa jenazah, kalau jenazah sih maka dianjurkan kerandanya itu. Kalau jenazah memonasi tidak perlu ikat saja. Kemudian mengiringi jenazah diperlu dari baca zikir-zikir tertentu, tahlil, istighfar. Cukup kita berjalan dan menemukan bahwasanya yang baik akan seperti itu. Perbanyak niat kematian bersama. Tidak perlu kita ada zikir-zikir tertentu berdiri dengan tahlil bersama-sama berjamaah. Ini tidak ada sopan. Jalan biasa, bahkan dianjurkan lampau atau mati, terutama untuk jenazah, dianjurkan jalan yang cepat, hampir-hampir setengah hari. Maka kalian harus berapa hari jauh tinggi dan sebagainya. Contoh dari Nabi SAW, Nabi menyuruh untuk mempercepat. Kalau dia orang baik, supaya cepat-cepat dia mendapatkan bertemu dengan amalannya. Kalau dia orang buruk, dokter dia, maka akan lebih baik segera meletakkan dia dari punggungnya. Ini aja. Jalan sana. Tidak perlu kadang lagi di dengan kayu dan semisalnya. Tidak perlu. Kadang kita menghalang. Kemudian yang bisa dari kuburan, tentunya bentuk kuburannya. Orang di sini apakah sudah tinggal di seperti itu? Bentuk rage masa tahu itu bentuk lahat. Lahat. Kasih daya lian lahat. Punis lian lahat. Lian lahat itu ngaris sampai dinan. Ngaris ini. Arah kiblat. Lainnya ngari woha. Gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-lahnu lana wasyaqu lahu. Lahat itu milik taudai umat Islam, sedangkan syak mengari woha milik orang-orang di luar Islam. Jelas ini. Tapi apakah di luar kota ngari woha dalam kondisi tertentu tidak jadi masalah. Tapi masalah adalah lahat. Terlebih wali lahat ketika dari tahu jenazah lagi dicapai, apalagi tahu si jenazah dosi karena mengalas dia waham tidak mungkin dia dicapai. Apalagi tahu dosi akan kurang elok, kurang bagus. Dijaga kehormatannya. Makanya kalau nggak sedikit sebaiknya lahat, maka dari waktu itu dicapai. Kita tetap menjaga kehormatan seorang mukminah. Makanya memasukkan jenazah tahu orang menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu 10 juta dari arah kiri, lain tahu samping. Jelas ini? Tahu dari arah seekor, terus ke ulu tubuh. Sambil kau mengetahui membaca apa? Lain sholawat, lain takbir, lain subhanallah, lain hada, lain qom. Yang dibaca oleh orang yang memasukkan jenazah adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Ada lagi. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Coba baca. Coba tahu jenazah. Lain samaan 2 hari. Maka wakilah perlu sholawat, perlu takbir, perlu adab, perlu iqamah. Adab dan iqamah ini dari syariat dan karena adab ini pengumuman masuknya waktu disediakan maka ini komatnya tentu pengumuman bahwasanya sebenarnya segera dilaksanakan. Sementara umat yang Nabi SAW tidak mata berada di kota yang mengamalkan dan mati setelah anak ada maka terputus seluruh amalannya. Kiwara al-Quran kembali di antara iqamah itu maksudnya maka dibaca pada sekali kali masa awal mengikuti petunjuk dari Nabi SAW. Ternyata dibaca bukan sekedar jenazah dilihat atau dalam kuburan membaca doa. Jadi membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Baru dah kuburkan sampai tingginya dulu secakap. Desa berada di bawah permukaan tanah 1 jengkal secakap. Lain semete, lain setengah meter 1 jengkal. Ya. Kemudian diberi tanda berupa batu untuk mengetahui bahwa itu adalah kuburan keluarga. Ini berkaitan dengan tata cara pengurusan jenazah. Karena melihat waktu mungkin prakteknya akan lebih lama. Mari kita langsung untuk praktek tentunya di luar ini. Kita praktek mulai dari memandikan jenazah, kemudian mengkafaninya. Kita akan praktekkan nanti, insyaallah taala. Demikian materi yang bisa saya sampaikan lebih dan kurang bagaimana yang sebesar-besarnya. Kalau para hal-hal yang kurang saya akan saya sampaikan nanti bisa disempurnakan dilihat dalam prakteknya. Dan sebelumnya mohon maaf, mungkin dalam praktek pengurusan jenazah mungkin akan sedikit berbeda. Maka sekali lagi apa yang saya sampaikan itu apa yang datang dari Nabi SAW. Maka tidak membawa tradisi dari tempat madan atau budaya dari tempat-tempat tertentu. Yang ada sampaikan yang akan ada praktek yang dihadapan itu apa yang ada dapatkan ilmunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan berdasarkan apa yang ada belajar di kota Nabi, di kota Madinah terkait dengan pengurusan jenazah di tempat pengurusan khusus pengurusan jenazah di dekat kuburan bagi. Ada pernah itu praktek di sana, bagaimana proses memandikan mengkafaninya, itulah yang kita akan praktekkan di hadapan Allah insyaallah. Sekali lagi mohon maaf kalaupun dalam prakteknya nanti larang hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang terlampaui di dalam selama ini. Demikian semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, ano? Ha? Oi.
Eh? Hah? Ringkas itu. Unben? Ringkas injen itu kan sudah alat pesun injen. Oh. Meja. Sana ni depan dia. Indian dia tu kan? Oh. Nampak kamera kan?